Jadi itu artinya di luar bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih. Nanti dinamakan dengan sholat tarawih kalau salat tersebut dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT. Yang kedua, dalil disyariatkan sangat banyak. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dikisahkan bahwa Rasulullah SAW di suatu malam Ramadan, di pertengahan malam, beliau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat di malam Ramadan itu. Beberapa sahabat ikut berjamaah bersama dengan Rasul sampai 3 malam. Nabi dan para sahabat melaksanakannya. Malam yang keempat Nabi tidak keluar lagi ke masjid. Sahabat menunggu-nunggu, tapi Nabi tetap tidak keluar. Keesokan harinya baru Rasulullah menjelaskan. Nabi sampaikan, saya tahu tadi malam kalian menunggu-nunggu saya, tapi saya sengaja tidak keluar dari rumah, sengaja tidak ke masjid. Untuk apa? Kalau kita melaksanakan sholat ini terus menerus tiap malam, inni khasyaitu an tufrada alaikum, saya khawatir nanti sholat ini akan diwajibkan kepada kalian. Tapi yang jelas hadis tadi menunjukkan pada kita bahwa Nabi dan para sahabat melaksanakan sholat tarawih di malam Ramadan tersebut. Yang ketiga, hukum sholat tarawih. Sepakat semua ulama kita bahwa sholat tarawih ini hukumnya sunnah, dianjurkan. Bahkan 3 mazhab, yaitu mazhab Hanafiyah, disebut juga Ahnaf, kemudian mazhab Hanabilah dan mazhab Malikiyah, berpendapat bahwa sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah, satu sunnah yang sangat ditegaskan, bahkan termasuk di antara sholat sunnah yang paling ditegaskan. Karena sholat sunnah yang sangat ditegaskan itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Nah, tarawih termasuk sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Jadi tarawih ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan. Memang boleh kita laksanakan sendiri-sendiri, tapi yang lebih baik dilaksanakan secara berjamaah di masjid sebagai salah satu bentuk syiarnya Ramadan. Nah, ini berlaku bukan hanya bagi laki-laki, tapi berlaku juga bagi ibu-ibu. Ya, dengan syarat yang pertama, bagi yang sudah berkeluarga ada izin dari suami. Kalau ibu diizinkan oleh suami untuk datang ke masjid, silahkan datang ke masjid. Ya, kita juga Pak, kalau istri minta izin, diizinkan saja. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la tamna'u ima'allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita yang juga hamba-hamba Allah untuk salat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar berkata, sebetulnya saya ingin sekali melarang istri saya untuk salat di masjid, tapi saya tidak bisa lakukan itu. Beliau tanya, kenapa tidak ya Umar? Kata Umar, ya karena Nabi melarang para suami untuk melarang istrinya salat di masjid. Jadi Nabi justru melarang kita, bagi laki-laki, suami melarang istri kita yang mau salat ke masjid. Nah, tapi syarat yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Saya kira kalau perempuan yang relatif sudah berumur, yang sudah tua, kalau ke masjid tidak akan menimbulkan fitnah. Yang bisa menimbulkan fitnah kalau anak gadis dan anak remaja diminta izin ke masjid dan ternyata sampainya di mall, di pinggir jalan, di flyover dan sebagainya, itu yang menimbulkan fitnah. Tapi kalau yang sudah tua, insya Allah tidak menimbulkan fitnah. Nah, kemudian yang ketiga, tidak mengabaikan kewajiban di rumah. Jadi selama kedatangan ibu ke masjid itu tidak membuat kewajiban di rumah terbengkalai, silahkan ibu datang ke masjid. Apalagi kalau sama-sama suami, sama-sama keluarga datang ke masjid, insya Allah pastilah aman dari fitnah yang dikhawatirkan itu. Nah, yang berikutnya yang keempat, keutamaan salat tarawih. Keutamaan yang pertama dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menjelaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, dia lakukan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa yang dimaksud di situ qiyam Ramadan
yaitu sholat tarawih. Jadi siapa yang melaksanakan sholat tarawih, insya Allah dosa-dosa kita yang terdahulu diampuni oleh Allah. Kalau secara lahiriahnya semua dosa diampuni, tapi ulama menjelaskan tidak semua. Yang terampuni hanyalah dosa-dosa kecil, sementara dosa-dosa besar tidak bisa gugur secara otomatis. Dosa itu bisa gugur minimal ada 3 sarananya. Yang pertama yaitu melalui amal-amal soleh. Jadi amal soleh yang kita laksanakan insya Allah bisa menggugurkan dosa. Seperti wudhu, kita wudhu dengan baik, dengan sempurna, seiring jatuhnya air wudhu, berguguran pula dosa-dosa dilakukan oleh anggota tubuh kita. Jalan ke masjid, setiap kita melangkahkan kaki kita dapat 1 kebaikan, gugur 1 dosa, ditinggikan 1 derajat kita. Salat 5 waktu juga bisa menggugurkan dosa. Jadi amal-amal soleh itu secara umum bisa menggugurkan dosa. Yang kedua, sarana untuk menggugurkan dosa yaitu melalui musibah, terutama penyakit. Jadi kalau ada seseorang yang ditimpa penyakit, asalkan dia ridho, bisa menerima sakitnya itu, bisa bersabar, insya Allah penyakit tersebut bisa menggugurkan dosanya. Tapi dosa yang digugurkan melalui 2 sarana ini hanya dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa gugur secara otomatis. Dosa-dosa besar itu hanya bisa gugur dengan tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat tarawih bisa menggugurkan dosa, dan ini berlaku tiap-tiap malam. Jadi pengguguran dosa di bulan Ramadan itu tiap-tiap malam, bukan hanya pada pertengahannya Ramadan. Dan ada hadis yang sangat populer, sering disampaikan di bulan Ramadan. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya Ramadan itu rahmah, pertengahannya ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Ini ada hadis tapi diperselisihkan ulama. Yang sahih menurut ulama kita, yang kuat menurut ulama kita, hadis ini lemah. Apalagi kalau disertai dengan penjelasan yang mengatakan, oh maksudnya dari malam pertama atau dari hari pertama sampai hari ke-10 itu rahmah, 11 sampai 20 pengampunan, 21 sampai 30 kebebasan dari api neraka. Nabi tidak pernah menjelaskan seperti itu. Bahkan pernyataan tadi pun awalnya rahmah, pertengahannya pengampunan, akhirnya kebebasan dari api neraka, itu hadisnya menurut yang kuat dhaif berdasarkan pandangan para ulama hadis. Yang benar, kalau kita membaca sekian banyak hadis, disadikan kesimpulan bahwa Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir semuanya mengandung rahmat. Bukan cuma 10 hari pertama saja. Ramadan itu dari hari pertama sampai hari terakhir semua mengandung, membawa maghfirah, pengampunan dosa. Bukan cuma 10 hari yang kedua. Ramadan itu dari hari pertama sampai hari terakhir semua bisa membebaskan kita dari api neraka. Buktinya hadis tadi disampaikan, kalau kita hidupkan malam Ramadan diampuni dosa ini tiap-tiap malam. Siapa yang puasa tiap-tiap hari menggugurkan dosa kita. Dan dalam Sunan At-Tirmizi Nabi bersabda, walillahi utaqa'un minan nari fi Ramadan. Dan Allah itu memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pada bulan Ramadan. Wa dzalika kullu lailatin. Nabi sampaikan wa dzalika kullu lailatin. Ini berlaku tiap-tiap malam. Nabi tegaskan tiap-tiap malam, bukan cuma 10 hari yang terakhir saja. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, keutamaan yang kedua dari salat tarawih, Nabi jelaskan, man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat sama-sama imam sampai selesai, dicatat baginya pahala seperti salat sepenuh malam, sepanjang malam. Ini hadis kaitannya suatu waktu Rasulullah pernah kumpulkan Abu Zar, keluarganya, sahabat-sahabatnya, kemudian mereka salat isya sama-sama, tarawih sama-sama. Kemudian Nabi sampaikan tadi, kalau ada yang salat sama-sama imam sampai selesai, dapat pahala seperti orang yang salat sepenuh malam.
tapi syaratnya sampai selesai. Nah, karena itu kalau imamnya belum selesai, jangan dulu tinggalkan masjid. Kalau kita tinggalkan masjid sebelum imam selesai, tidak dapat pahala seperti orang yang salat sebelum malam. Ya bagaimana Ustaz? Karena saya masih mau salat tengah malam. Nah, saya tidak mau ikut witir dulu sama imam. Ya, pilihannya ada 3. Pilihan pertama, kita bisa ikut sama imam sampai selesai, termasuk witir. Tengah malam kita bangun lagi untuk salat tahajud. Kalau pilihan ini yang diambil, berarti kita tidak boleh witir lagi setelahnya. Karena la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Apabila pilihan ini yang kita ambil, kelebihannya dapat pahala seperti orang yang salat sepenuh malam, karena kita sudah ikut sama imam sampai selesai. Tapi kekurangannya, kalau kita mau katakan kekurangan, witirnya tidak menjadi penutup salat. Witirnya tidak jadi penutup salat. Padahal mengakhiri salat malam dengan witir itu sangat dianjurkan, meskipun tidak mesti begitu. Tapi sekiranya memungkinkan, jadikanlah witir sebagai penutup salat malam kita. Karena disampaikan, ij'alu akhir salatikum minal laili witra. Jadikanlah akhir salat malam itu witir. Ya meskipun ini bukan kemestian, ini istihbab anjuran. Nah, pilihan kedua, sebagian orang ikut salat tarawih saja sama-sama imam. Begitu imamnya berdiri untuk witir, kita tinggalkan masjid. Karena bangun tengah malam tahajud, setelah itu witir. Kalau ini yang diambil, kelebihannya witirnya sudah jadi penutup salat. Kekurangannya tidak dapat pahala seperti orang yang salat sebelum malam. Nah, karena sudah tinggalkan masjid sebelum imam selesai, itu kekurangannya. Terus gimana caranya Ustaz supaya witirnya jadi penutup salat dan kita juga dapat pahala seperti orang yang salat sebelum malam? Nah, ini cara yang ketiga, tapi sangat unik dan biasanya orang mempertanyakan itu. Kalau tidak mau dikatakan keberatan. Caranya bagaimana? Kita ikuti imam salat tarawih 8 rakaat. Begitu imamnya berdiri untuk salat witir 3 rakaat, kita ikut lagi. Tapi kita tidak niat witir, kita niat tarawih 4 rakaat. Nanti kalau imamnya sudah